Gue bingung kenapa orang beragama tuh suka nanyain kenapa orang jadi ateis. Pada saat lo lahir lo ateis, men. Hai, selamat datang kembali di Biblians. Kali ini kita masuk lagi di seri berpikir ala ateis. Well, Coki Pardede adalah seorang agnostik Indonesia yang belakangan ini namanya cukup sering dibicarakan. Dia bisa dikatakan sudah menjadi influencer terutama bagi kalangan muda di Indonesia zaman ini. Dengan semua argumennya, dengan semua pemahaman dia yang dia sampaikan di media sosial, entah ada niatan ataupun enggak, itu sudah menginfluence anak muda di Indonesia belakangan ini untuk tidak terlalu peduli lagi tentang yang namanya Tuhan-Tuhanan atau agama-agamaan. Dan berkat dia atau karena dia, anak muda di Indonesia sekarang kebanyakan sudah berpikir bahwa agnostik adalah sebuah lifestyle yang harus mereka hidupi, dan itu bagi mereka keren. Nah, mungkin kita berpikir, apa yang membuat orang seperti Bang Coki ini jadi agnostik atau jadi ateis? Kalau ditanya, mereka punya satu jawaban yang mereka anggap, termasuk yang Bang Coki anggap sebagai jawaban yang mutakhir. Apa jawaban mereka? Kenapa mereka jadi agnostik atau ateis? Ini jawabannya, mari kita dengar dari video berikut ini. Gue bingung kenapa orang beragama tuh suka nanyain kenapa orang jadi ateis. Pada saat lo lahir lo ateis, men. Iya, kita nggak tahu apa-apa ya. Iya, lu karena lingkungan dan karena kebudayaan dan karena hal-hal yang lain. Gini, kita harus ngerti dulu apa pengertian ateis dan teis. Teis itu adalah belief system. Jadi terlepas dari apakah yang dipercaya ada atau tidak, ya terlepas apakah yang dipercaya ada atau tidak. Teis itu adalah belief system. Pada saat kita lahir, kita belum punya capability untuk mengerti belief system. Jadi sebenarnya semua orang yang lahir terlepas ateis. Dari Tuhan ada ateis. Nah terus orang-orang suka nanya, lo kenapa sih ateis lah? We don't need, kita gak perlu reason. Malah harusnya pertanyaan balik adalah kenapa lo beragama? What the fuck? Iya dong, logika aja maksud gue. Ya paling jawabannya warisan. Well, dari video yang kita saksikan tadi, pada dasarnya nggak ada yang salah dari statement Bang Coki tadi. Memang benar kita terlahir tanpa punya konsep Tuhan di dalam pikiran kita. Dalam arti kita tidak punya kepercayaan tentang Tuhan atau dewa atau entitas supranatural yang berkuasa atas semesta ini atau atas hidup kita. Tapi apa karena ini lantas kita semua harus jadi agnostik atau ateis? Hanya karena kita semua terlahir tanpa konsep Tuhan. Kita semua terlahir ateis, men. Seperti kata Bang Coki itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau zoom out ke aspek yang lebih luas, kita akan menyadari bahwa sebenarnya kita bukan cuma terlahir ateis, yaitu tanpa konsep Tuhan tadi, tapi sebenarnya kita bahkan terlahir akonsep. Apa yang ku maksud dengan akonsep? Ya, konsep adalah tidak mempunyai konsep apa-apa. Benar, kita manusia pas bayi baru lahir tidak memiliki konsep apa-apa di pikiran kita. Kita terlahir tanpa konsep apapun. Itu yang ku sebut tadi, akonsep. Dalam hal ini kita bisa katakan empirisme ada benarnya. Seperti teori tabula rasa oleh John Locke yang mengatakan bahwa manusia terlahir bagai kertas putih yang kemudian harus diisi dengan berbagai hal, konsep, pemahaman, dan sebagainya. Yang mana hal itu bisa ada karena kemampuan inderanya untuk menangkap suatu pengalaman dan dijadikan pengetahuan di dalam pikirannya yang disebut juga dengan data sense. Soal empirisme aku udah bahas itu di videoku yang lalu. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa tonton di sini. Ditarik dari hal ini, kita tahu bahwa kita tidak punya konsep apa-apa yang kita ketahui, apalagi kita yakini dalam hidup saat kita baru lahir. Nah, kita ambil contoh sederhana. Pas lahir, kita telanjang, kita nggak berpakaian. Tapi kita nggak tahu kalau kita telanjang. Bahkan kita nggak tahu apa itu telanjang, kita nggak tahu apa itu berpakaian, kita nggak tahu apa beda keduanya. Dan kita nggak tahu apakah telanjang itu baik atau enggak, atau itu memalukan, apakah berpakaian baik atau bagaimana. Kita sama sekali nggak tahu. We don't give a shit. Kita sama sekali nggak peduli pas kita baru lahir. Nah, konsep berpakaian, konsep mode berpakaian itu baru kita ketahui saat kita semakin beranjak dewasa. Kita diajarkan hal tersebut oleh lingkungan kita, mungkin orang tua ataupun lingkungan sekitar kita yang lain. Dan
kalau kita sudah diajari, maka kita tahu bahwa bertelanjang itu tidak baik kalau kita sudah besar. Kita harus berpakaian dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau kita mau ikutin konsep dari Bang Coki ini dan kolega-kolega ateis yang lain, mereka berkata mereka ateis karena, well, aku terlahir ateis. Aku tidak punya konsep Tuhan, aku tidak kenal Tuhan. Makanya aku sekarang jadi ateis. Karena itu kan dari lahir, aku hanya hidup sesuai natur lahirku. Kalau kita mau ikuti konsep itu, maka sebenarnya kita nggak boleh pakai baju. Kita nggak boleh berpakaian. Kenapa? Karena toh sejak lahir kita telanjang. Pakaian, mode berpakaian, itu tidak kita dapat sejak lahir. Itu diajarkan kemudian. Jadi sebenarnya kita harus telanjang. Dan kalau ada yang mempertanyakan kenapa kita telanjang, ya kita tinggal jawab. Ya, memang pada hakikatnya kita terlahir telanjang. Kita tidak punya konsep berpakaian, konsep malu. Jadi kita harus begitu terus menghidupi natur lahir kita. That's it. Contoh lain, kalau prinsip Bang Coki ini kita hidupi, berarti kita nggak boleh diajar atau mengajarkan tentang etika, tata krama, moral, atau norma. Karena itu semua hal yang kita dapat kemudian, bukan kita punya sejak lahir. Jadi biar aja dunia ini tanpa itu semua, tanpa moral, tanpa etika. Jadi kita boleh melakukan semua hal tanpa harus mempertimbangkan etika, moral, norma-norma. Karena kita nggak punya itu sejak lahir. Jadi kita boleh membunuh, merampok, mencuri, memperkosa, dan semuanya. Dan kita nggak boleh marah, keberatan, atau menuntut kalau ada orang lain yang berbuat hal itu juga kepada kita. Maksudnya gimana? Gini, kalau seandainya ada yang melakukan tindak kriminal atau tindak kekerasan ke kita atau ke keluarga kita, dan kita menuntut dia, lalu saat dituntut dia bilang, loh, aku kan memang terlahir amoral, aku nggak ngerti apa itu moral, etika, norma, dan sebagainya. Jadi aku cuma menghidupi natur lahirku. Nah, kalau dia udah bilang gitu, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa nuntut atau bantah apapun, karena emang benar dia terlahir amoral, nggak tahu tentang konsep moral, dan dia cuma menghidupi natur lahirnya. Toh kita semua begitu saat lahir. Nah, di sini aku mau menunjukkan betapa buruknya dunia ini, betapa buruknya kehidupan ini, kalau konsep seperti yang dihidupi Bang Coki dan kolega ateisnya, kita hidupi juga. Tapi gini, di sisi lain ada satu hal yang kuanggap rancu, sangat janggal, yaitu kenapa Bang Coki dan para ateis yang lain, kenapa mereka berpakaian? Kenapa mereka memiliki moral, memiliki norma-norma kehidupan? Kenapa mereka nggak telanjang aja sampai sekarang? Toh mereka terlahir telanjang, dan harusnya mereka bilang, aku terlahir telanjang, men. Aku harus mengikuti natur lahirku, seperti alasan mereka jadi ateis. Dan kenapa mereka memiliki nilai moral? Kenapa mereka nggak bilang, aku terlahir amoral, men. Jadi aku hanya mengikuti natur lahirku. Aku nggak tahu apa itu moral. Aku nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Aku nggak tahu apa itu norma. Jadi aku hanya mengikuti natur lahir. Tapi yang rancu menurutku, kenapa mereka pakai konsep-konsep yang tidak mereka miliki sejak lahir, melainkan yang didapat kemudian selama masa hidup mereka yang beranjak dewasa itu. Seperti konsep ketelanjangan, malu, berpakaian, moral, etika, norma, dan sebagainya. Kenapa itu mereka pakai? Kan mereka punya konsep, aku ateis karena terlahir ateis, jadi harus tetap ateis. Kenapa semua konsep lain yang mereka dapat bukan sejak lahir mereka pakai? Harusnya mereka juga nggak boleh pakai itu, atau nggak mau pakai itu. Itu yang rancu di pemandanganku. Melihat mereka mau menghidupi konsep-konsep lain yang mereka dapat kemudian dan bukan dari lahir udah punya, menunjukkan bahwa jawaban mereka, yaitu aku ateis karena dari lahir emang ateis, itu cuma alibi belaka untuk menutupi realita bahwa mereka nggak mau hidup di bawah pimpinan dan kedaulatan Tuhan. Dan mereka mau hidup dengan pengertian dan kehendak mereka sendiri yang nggak diganggu oleh konsep ketuhanan. Dengan kata lain, mereka mau jadi Tuhan atas diri mereka sendiri. Kemudian supaya tampak benar, maka mereka bilang, aku ateis ya karena dari lahir udah ateis. Aku cuma menghidupi natur lahirku. Sekali lagi, jawaban itu cuma alibi mereka. Hal ini sama seperti yang diungkapkan Nietzsche. Dia bilang, orang modern itu berusaha meninggalkan Allah. Tapi sadar nggak sadar, mereka tetap memakai nilai-nilai, konsep-konsep yang berasal dari Allah. Seperti etika, moral, norma, dan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang lain. Itu semua berasal dari Allah. Sadar nggak sadar, mereka masih dan tetap memakai hal itu. Dan mau tidak mau, mereka harus mengakuinya. Dan mereka juga harus mengakui tanpa semua konsep nilai dan kebenaran tadi, maka kehidupan akan binasa. Kehidupan akan kacau, akan musnah. Jadi kesimpulannya, mereka hanya tidak mau mengakui keberadaan Tuhan.
tidak mau mengakui bahwa mereka percaya Tuhan, tapi mereka masih memakai nilai, konsep, kebenaran yang berasal dari Tuhan. Dan bagiku, itu perampokan. Jadi inti dari semua ini, alasan mereka jadi ateis sebenarnya bukan alasan yang sebenarnya. Itu cuma alibi, cuma pengalih. Yang benar adalah mereka itu mau hidup suka-suka. Mereka mau hidup sesuai yang mereka mau aja. Kalau konsep ini mereka senang, mereka suka, mereka pakai. Seperti punya nilai moral dan berpakaian, itu mereka pakai. Walaupun mereka tidak punya konsep itu sejak lahir. Nah, konsep yang mereka nggak suka seperti nilai ketuhanan atau percaya kepada Tuhan, yang juga mereka tidak punya sejak lahir. Karena mereka nggak suka, mereka buang dan tidak mau mereka hidupi. Jadi mereka bukan menghidupi natur lahir mereka. Mereka cuma mau hidup sesuai kemauan mereka, menjadi Tuhan atas diri mereka sendiri. Dan apapun alasan yang mereka sodorkan untuk menjawab atau membela diri mereka kenapa mereka menjadi ateis, itu cuma alibi belaka. Hai, terima kasih udah nonton. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Yang belum, aku harap kalian mau subscribe, like, comment, share, supaya semakin banyak yang terberkati dan belajar bersama kita. Sampai sini video ini, dan seperti biasa, bye.